Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai merancang media pembelajaran. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Febrianti serta keempat rekan saya yaitu Nyimas Anggun Nurhaliza, Mary Ismayanti, Saskia Amanda Salsabila Putri, dan Nurhaliza Syafitri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan media poster. Dalam pembunuhan kebutuhan pada media poster yang dimana dijadikan sebagai media sederhana ialah dapat digunakan pada jenjang SMA, SMP, SMA, SMK ataupun MA. Namun yang lebih sering menggunakan media ini pada jenjang SMA, SMK ataupun MA. Pada jenjang SMP tidak begitu sering karena pada jenjang SMP masih berpikir belum logis, yang dimana jenjang SMP hanya langsung diterapkan melalui papan tulis ataupun proyektor. Pada jenjang SMA ataupun SMA, SMK ataupun MA, media poster lebih sering digunakan karena lebih efektif, dan juga pada anak sekolah menengah atas sudah dapat berpikir logis, yang dimana mereka dapat memahami apa maksud dan tujuan dari media yang akan digunakan tersebut, sehingga pada pemenuhan kebutuhan poster ini sangat cocok dan sangat efektif, serta mampu membuat peserta didik jadi lebih kreatif dalam pembuatan serta dapat menunjang pembelajaran, meningkatkan pemahaman materi yang ingin disampaikan, serta dampak positif yang dapat diambil di dalamnya. Karakteristik penggunaan media poster. Poster adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian. Poster juga disebut plakat, lukisan, atau gambaran yang dipasang sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi, saran, pesan, kesan, ide yang berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin cepat akan dilupakan. Poster juga merupakan alat pembayaran untuk menambah kosakata. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, saran, atau ide tertentu, sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi pesan tersebut. Ada beberapa karakteristik penggunaan poster antara lain. Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika orang melihat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Yang keempat, menggunakan gambar atau sketsa ataupun lukisan dan perpaduan warna. Yang kelima, dapat meningkatkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Yang keenam, isi tidak bertele-tele. Yang ketujuh, dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Yang kedelapan, terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Yang terakhir yaitu didesain di daerah di atas sebuah kertas atau kain. Kriteria poster. Media pembelajaran poster dikatakan baik apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang mencakup poster yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tingkat keterbacaan atau readability. Yang kedua yaitu mudah dilihat atau visibility. Yang ketiga yaitu mudah dimengerti atau legibility, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu serta komposisi yang baik. Alat dan bahan pembuatan media poster. Alat media pembelajarannya yaitu menggunakan aplikasi Canva, handphone, atau komputer. Dan bahan yang digunakan yaitu melalui buku, modul, dan internet. Cara pembuatan media poster. Yang pertama, kalian bisa membuka browser menggunakan handphone atau laptop melalui Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Opera. Yang kedua, jika sudah melakukan langkah awal, kalian ketik canva.com di kolom URL. Yang ketiga, login menggunakan akun Google, Facebook, ataupun Apple. Yang keempat, kita bisa dapat melihat berbagai desain di home. Yang kelima,
kalian bisa memilih desain dan template yang kalian butuhkan. Yang keenam, setelah memilih template dan desain yang kalian butuhkan, pastikan template dan desain yang kalian butuhkan tersebut free ataupun gratis. Jika kalian memilih premium, maka kalian harus membayar terlebih dahulu untuk menggunanya. Yang ketujuh, Canva juga memiliki berbagai banyak kegunaan. Yang kedelapan, selain itu, kita juga dapat mengedit template dan desain sesuai dengan keinginan kita. Penggunaan media poster dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai motivasi. Maksudnya, kita sebagai calon pendidik dapat meningkatkan motivasi para peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sebagai peringatan. Maksud dari sebagai peringatan ini adalah kita dapat meringkas materi yang panjang atau yang sulit dipahami oleh peserta didik agar mereka lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, sebagai pengalaman yang kreatif. Adapun kelebihan dari media poster ini, yang pertama, poster dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Yang kedua, poster sifatnya konkret, lebih realistis, menunjukkan pokok masalah daripada media verbal semata. Yang ketiga, poster dapat membawa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, kemarin, atau bahkan detik yang lalu. Kadang-kadang tidak dapat terlihat seperti apa adanya. Yang keempat, media poster dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, seperti melihat sel atau penampang daun yang tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang. Yang kelima, dapat memperjelas suatu masalah dengan bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau membetulkan kesalahpahaman. Yang keenam, murah harganya, mudah untuk mendapatkannya, dan mudah untuk penggunaannya tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Dan yang terakhir, media pembelajaran poster ini dapat tahan lama sehingga guru dapat menggunakannya berkali-kali untuk pertemuan yang berikutnya. Adapun kekurangan dari media poster ini, yang pertama, tidak semua materi mudah tersampaikan dalam poster. Yang kedua, karena poster berdimensi 2 sehingga sukar untuk menuliskan sebenarnya. Yang ketiga, poster hanya menyajikan persepsi indera mata. Yang keempat, poster menyajikan gambar atau ukuran yang relatif kecil sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Yang kelima, media poster ini tetap diperlukan keahlian bahasa dan ilustrasi dalam membuat poster sehingga dapat menimbulkan salah tafsir dan kata-kata simbol yang singkat. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Mungkin itu saja video presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.